Ayo maju. Kapayunan. Neng kapayun nih kadi. Sajajari kapayun. Ya. Terus kapayun. Asyarom tadi lorit. Satu sap lagi maju. Udah situ. Nah, siap. Oke, yang rapi nanti dengarkan dengan seksama, dengarkan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum. Setiap gilinya ya. Sehat. Oke, awali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu dari belakang Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la ilaha nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ya teman-teman, tadi selamat datang lagi di Bazar Bayan, di mana bulan kemarin mohon maaf tidak bertemu. Pada malam ini Allah takdirkan bisa bertemu. Mudah-mudahan kedatangan selalu datang pada Allah yang menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir menyisihkan waktunya di dalam rangka Ramadan ini, mudah-mudahan ibu dan bapak saya semua diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak sekalian yang dimana setiap akhir bulan atau setiap bulan ada isian kajian dari Habib Novel, Habib Hasan sekarang. Insyaallah mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi generasi penerus untuk meneruskan perjuangan agama Allah dan meneruskan orang tua kita, orang tua kalian, di mana kalian harus jadi orang yang kuat lahir dan batin. Insyaallah setiap bulan kita diisi dengan kajian-kajian rutin. Sekarang insyaallah ada kajian dari Habib Hasan bin Akil. Mudah-mudahan nanti yang disampaikan kepada kita semua akan membawa manfaat masalah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bertemu dalam rangka mengisi waktu, menyisihkan waktu untuk mendengarkan tausiah, untuk mendengarkan nasihat, di mana kita harus terus mendengarkan nasihat, karena nasihat itu adalah berdua yang mendorong kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selama-lamanya tercurahkan kepada baginda Habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat Nabi dan tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini khususnya umumnya buat keturunan kita, keluarga kita nanti dalam masyarakat akan mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu dan untuk mempersiapkan waktu pada malam ini insyaallah Habib akan memberikan nasihat. Tapi sebelumnya saya mau mengimbau kepada sekalian untuk tadi kemarin Habib memberikan nasihat bahwa dalam rangka tadi mendengarkan ilmu itu harus betul-betul didengarkan, ya, jangan banyak ngobrol, ya, jangan tangannya kemana-kemana, ya, harus dia perhatikan. Insyaallah malaikat mencatatnya, yang tidak ada yang sia-sia pada malam ini. Insyaallah duduknya, bergeraknya dan memperhatikannya semua dan catatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mempersiapkan sekali lagi persilakan tafadhol Habib untuk memberikan nasihatnya kepada kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini, malam sekaligus masuk di tanggal berapa Rabiul Awal sekarang? Tepat ada 5 ya, 5 Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu ada satu kelahiran siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita anak-anak ini ngaji, ada yang Iqra, ada yang Al-Qur'an. Sumbernya dari mana? Dari Nabi Muhammad. Kita salat di masjid ini, sumbernya dari mana? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pakai kofiah, kita pakai air wudu, semua ibadah yang kita lakukan bersumber dari beliau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi membawa syariat, bisa kita kenal Al-Quran, kita bisa ngaji, bisa sholat, bisa wudu, bisa puasa, bisa berangkat haji. Tujuannya apa itu semuanya? Agar kita menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Makanya ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, selalu kita meminta sama Allah, ya Allah berikan kepada kami petunjuk jalan yang lurus, hunafa, jalannya para nabi, para rasul, khususnya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini insyaallah, biasanya kan kita membaca kajian fikih, karena masuk bulan Rabiul Awal kita akan mengenal, membaca sedikit biografi sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal berapa Nabi lahir? Adik-adik, tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Nanti jatuhnya tanggal berapa tadi? Nanti bulan September sekarang. Hari Rebu. Ya, hari Rebu. Detik-detik kelahiran Nabi itu semua alam berubah drastis. Keajaiban yang belum pernah Allah turunkan dimanapun, bayi manapun juga, kecuali Nabi Muhammad saat itu lahir. Nabi lahir di jam berapa? Ada yang tahu? Menjelang subuh. Nabi menjelang subuh, detik-detik beliau lahir. Kejadian ajaib semuanya di atas dunia ini ditampakkan sama Allah. Yang pertama, ketika Nabi lahir, keluar dari atas, dari tubuh Rasulullah, bersumber sampai tembus ke atas, dan cahaya menjulang tinggi ke atas sampai bisa cahaya tadi dilihat dari kota Roma. Jauh banget. Kalau mungkin lahirnya di mana ini alamatnya? Cibenying ini misalnya, Nabi lahir di Cibenying, lahir di sini,
Cahayanya ke atas itu bisa dilihat sampai ke kota Jakarta. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan sebutin keajaiban-keajaiban apa. Jangan kita anggap Nabi itu manusia seperti kita, manusia yang sama. Tapi Rasul diciptakan oleh Allah manusia yang paling sempurna di atas segala-galanya. Ada satu penyair syair hebat namanya Al-Imam Bushiri. Beliau ketika memuji Nabi SAW di bait-bait syairnya sampai ujungnya beliau mengatakan famablaghul ilmi annahu basyarun. Udah mentok deh saya memuji sama Rasulullah, udah paling ujungnya bahwa Rasulullah adalah manusia. Imam Bushiri dengan dipuji segala macam Rasulullah, di ujungnya syair beliau mengatakan paling ujungnya, paling penuhnya, paling mentoknya bahwasanya Nabi adalah manusia. Langsung ditegur sama Nabi. Wahai Bushiri, memang benar saya manusia. Wa annahu khairu khalqi kullihim. Akan tetapi khairu khalqi kullihim. Tapi sebaik-baiknya manusia tapi yang terbaik yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi cahayanya keluar dari mana? Dari beliau lahir sampai ke atas. Keajaiban yang pertama. Keajaiban yang kedua, saat itu Mekah lagi rame-ramenya menyembah patung. Di Ka'bah, di dalam Ka'bah, di sekitaran Ka'bah itu ditaruh patung-patung yang setiap hari kalau sholat, kalau sembahyang, ya itu yang disembah patung-patungnya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, langsung patung-patung tersebut berjatuhan, roboh, pecah semuanya. Nggak ada angin. Biasanya kalau sesuatu benda bergerak jatuh itu biasanya kenapa? Angin topan mungkin, karena patungnya gede harus anginnya gede juga, nggak kuat, kipas angin nggak bisa ngerobohin, anginnya harus kencang juga. Tapi Nabi Muhammad ketika lahir malam tersebut semua patung itu berjatuhan yang ada di Mekah sekitar Ka'bah. Itu membuktikan Nabi akan memberikan hidayah kepada alam semesta ini. Nggak ada kesyirikan nanti akan setelah lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keajaiban yang berapa? Keajaiban yang kedua. Apa tadi? Keajaiban yang kedua, patung-patung berjatuhan. Keajaiban yang ketiga, ada satu api, itu api yang nggak pernah padam. Dan nggak bisa padam selama 1000 tahun. Mau dipadamin pakai pemadam kok juga nggak bakalan bisa. Apinya, wah pokoknya udah bertahun-tahun bahkan 1000 tahun nggak pernah bisa padam sama sekali. Sampai dijaga, ada penjaga di situ. Tapi ketika Rasulullah hari Senin lahir tengah malam, api tersebut langsung padam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Keajaiban yang ketiga. Keajaiban yang berikutnya yang ada di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan bersih, nggak ada darahnya sama sekali. Darah ibunya bersih, seakan-akan udah dibersihin. Ada yang meriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan terhitan. Udah nggak pakai dihitan lagi, nggak pakai disunat Nabi. Ini kenapa? Banyak ulama mengatakan, ada yang mengatakan setelah ke-7 baru dihitan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tapi ada yang meriwayatkan ulama sudah dalam keadaan terhitan. Kenapa? Nggak ada yang boleh melihat, maaf, kemaluan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahad siapapun juga nggak diperkenankan untuk melihat daripada kemaluan yang ada di dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keajaiban yang berikutnya, tangan Nabi Muhammad ketika lahir seperti
tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah. Telunjuknya menunjuk. Telunjuknya mengacung. Menandakan bahwasanya Allah yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Keajaiban yang berikutnya, Rasulullah dalam keadaan tersenyum ketika melahir dan kepalanya mengadahkan ke atas. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ini Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir nggak sama dengan bayi manapun juga. Mulai sebelum zaman Nabi Adam sampai nanti di hari kiamat, yang sama dengan kelahiran Rasul nggak akan ada. Memang dispesialkan oleh Allah, karena dengan wujudnya Nabi Muhammad, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Khairu khalqi kullihim. Ya, kuntum ukhrijat linnas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalian ini dikeluarkan dari kelompok manusia yang terbaik, umat yang paling baik, yang nomor satu kita, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ranking 1. Kalau sekolah pengen ranking 1 apa nama terakhir? Ya, Dek. Ranking 1 apa nama terakhir? Nomor 1 dong. Nomor terakhir gak enak, pulang ntar dimarahin sama ayah ibunya, ya kan? Nilainya jelek, merah semuanya ini. Tapi kalau ranking pertama, wah bangga, ibunya bangga, ngajinya pinter, lancar, tajwidnya pinter, sekolahnya pinter, wah udah bangga. Mau hadiah apa? Sepeda dibeliin sama ayahnya. Mau hadiah apa? Boneka dibeliin perempuannya. Itu ranking 1, peringkat pertama. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor 1 juga. Dikeluarkan dari terakhir, tapi yang paling terdepan nanti masuk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak usah ngantri. Bayangin kalau orang ngantri, repot, panas, enggak enak. Tapi umat Nabi, ayo jalan duluan. Umat Nabi Adam terakhir, umat Nabi Musa terakhir, Nabi Ibrahim terakhir. Kecuali umat Nabi masuk terlebih dahulu, yang lain boleh diizinin masuk. Nggak usah ngantri, walaupun datangnya terakhir, paling ujung, langsung ke depan. Berkat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu enaknya jadi umat Nabi. Yang kedua, enaknya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita nanti yaitu di bawah bendera bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah repot-repot, bingung nyari jalan ke surga mana, yang lainnya bingung. Nabi Muhammad kalau mengatakan, ayo sini, analaha, sini saya kasih pertolongan, sini saya kasih pertolongan, udah masuk rombongan. Yang lain bingung mana mau nyari Nabi Adam, udah jauh-jauh capek-capek nyari Nabi Adam. Wahai Nabi, bantu kami, syafaatin kami. Kata Nabi Adam, nafsi, enggak bisa, sendiri-sendiri. Tuh, kenapa Nabi Adam enggak sanggup? Allah murka. Tuh datang ila ghair, datang ke yang lain. Datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ditanya, wahai Ibrahim, tolong bantu kami, syafaati kami, kata umat yang lain. Nabi Ibrahim enggak ngomong, enggak sanggup katanya. Sendiri-sendiri deh sekarang. Dulu kalau saya hidup saya bisa bantu, kasih bantuan mengesahkan Allah, saya kasih ilmu kepada Anda. Sekarang udah enggak bisa saya, enggak berani sama Allah. Akhirnya siapa? Bingung, pontang-panting, ketemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat saya enggak kamu? Umatnya masuk. Umatnya enggak? Masuk. Umatnya enggak? Masuk. Kalau enggak umatnya Nabi Muhammad, ya Nabi enggak berhak. Nah, siapa yang berhak diaku untuk umat Nabi Muhammad? Yang pertama, suka ngaji. Ini yang paling didemenin sama Nabi. Demen cari ilmu, Nabi Muhammad sangat perhatian.
Nabi Muhammad itu senang ngelihat umatnya kalau ngaji ilmu. Udah, itu resep kalau pengen dikenal Nabi. Ada sosok orang yang datang ke masjid, yang satunya cari ilmu, yang satunya enggak, cuman ibadah biasa. Nabi lebih senang ngelihat orang yang cari ilmu, karena dengan ilmu bisa dekat nanti derajatnya dengan Nabi. Yang kedua, perhatian terhadap sunnahnya Nabi. Nah, ini adik-adik, kalau masuk masjid dahulukan kaki kanan, keluar kaki jangan dilupain. Simple ini tapi jangan dilupain. Allahumma aftahla abwaab rahmatik, baca doanya juga. Kemudian masuk ke kamar mandi, dahulukan kaki ke mana, Dek? Kiri, keluar kaki kanan. Ini penting supaya Rasul nginget sama kita nanti. Oh iya, ini ngamalin sunnahku ini. Kalau mau masuk masjid kanan ya, ayo sini. Kalau mau minum baca bismillah ya, bismillah pakai tangan kanan. Sunnahnya Nabi bismillah. Setelah minum baca alhamdulillah. Praktekin lagi bismillahirrahmanirrahim. 3 napas bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ini sunnah Nabi, jangan dianggap remeh. Ngerjain satu sunnah berarti meletakkan nama kita di daftar buku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngerjain satu sunnah meletakkan nama kita di daftar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak ngerjain sunnah berarti semakin dimasukin terus. Oh, fulan bin fulan masuk. Oh, besoknya masuk lagi fulan bin fulan. Oh, seneng ini ngamalin sunnah. Udah jangan usah repot-repot nih. Sini golongan aku dah. Nggak usah bingung-bingung nyari surga lewat sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih sunnah siwak nih, yang sekarang udah pada ditinggalin. Ini apa namanya? Siwak ini udah ditinggalin ini sama umat Nabi. Kita hidupin deh. Sunnah yang pertama, hukumnya memakai siwak adalah sunnah muakkad. Sampai Nabi menggambarkan, kalau tidak aku takut memberatkan umatku, la asyukka, maka aku akan mewajibkan ini memakai siwak ketika mau wudu. Ketika apa? Mau wudu. Kalau Nabi nggak takut, saya wajibin ya, kalau mau wudu harus pakai siwak. Nabi takut, khawatir berat nanti umatku. Udah deh, nggak jadi wajib, tapi sunnah aja. Tapi jangan ditinggalin, kata Nabi gitu. Hukumnya pakai kayu ini namanya kayu arok. Nih, namanya kayu arok. Hukumnya ini sunnah. Cara megangnya seperti ini. Nih, kelihatan. Kemudian seperti angka 8 dari sini turun ke bawah. Seret ke atas lagi, ke bawah lagi, ke kiri, ke atas. Kemudian seperti ini. Fadilahnya banyak banget. Di antaranya membuat Allah ridho. Membuat Allah kalau Allah ridho, membuat murka setan. Setan nggak senang kalau ada orang pakai siwak. Paling benci. Karena itu sunnah Rasul. Ngelihat ada orang pakai siwak, dibenci sama setan. Nah, paling nggak senang itu setan. Kemudian yang paling hebat, orang yang suka melazimkan siwak, maka ketika sakit sakaratul maut, ruhnya mau dicabut akan dipermudah, nggak sakit. Orang kalau sakit sakaratul maut itu sakitnya naudzubillah. Semoga kita dihindarkan dari sakit sakaratul maut. Bisa dibayangin, gigi satu deh. Gigi satu, Pak. Pergi ke dokter, dicabut, nggak usah pakai bius. Berani nggak? Nggak usah dibius. Bius kan disuntik dulu itu biasanya sama dokter. Saya kemarin beberapa bulan yang lalu udah lama ke dokter. Disuntiknya aja takut nih saya. Untuk mau dibius takut.
Karena dengan disuntik juga sakit sebelum dicabut ini. Akhirnya dokternya punya satu cairan, sebelum disuntik ditembakin dulu, semprot maksudnya. Disemprot, ketika disuntik nggak ngerasa sakit. Subhanallah. Ini saya langsung bayangin, oh ini mungkin. Jadi ketika orang nggak akan terasa sakit sakaratul maut ketika ada bius. Walaupun sakit, tapi kalau sudah dibius dan mungkin ketika disuntik, sebelum disuntik ada obatnya juga supaya nggak sakit ketika disuntik. Itu juga ada. Masya Allah, itu ilmu kedokteran. Ada resepnya juga. Apalagi resep dari Nabi kita Nabi Muhammad nggak mungkin ingkar. Makanya ayo adik-adik minimal punya kayu siwak. Oh saya nggak punya beb, sementara gimana? Pakai sesuatu yang kasar nih kain. Sunnah, niatin sunnah gosok giginya. Pakai ujung ini, tapi lebih afdolnya pakai ini deh. Kotor nanti kuning ini kalau nggak pernah sikatan bajunya ini. Ya. Sikat gigi juga niatin. Oh ini saya pakai siwak, dapat pahala. Jangan cuma sekedar sikat gigi tapi nggak niat siwak. Karena apa ya, siwak itu sesuatu bikhashinin, dengan memakai yang kasar. Kain kasar, sikat gigi kasar, kecuali jari kita. Nggak bisa, itu nggak masuk hitungan sunnah siwak. Nah, pakai kopiah misalnya mau digosokin sedikit boleh. Pakai uang misalnya, uang 100 ribuan, banyak duitnya ini misalnya, ngambil pakai duitnya siwakan gitu ya. Nah, itu kacau itu uangnya. Mendingan kasihin ke Habib aja itu. Ya, langsung buang kayak tisu bisa juga. Pokoknya ingat-ingat sesuatu yang kasar diniatin ngikutin sunnah Rasul dapat. Tapi yang paling afdal nih kayu ini. Kemudian siwak fadilahnya bahkan memperkuat gigi, memperkuat gusi, mempercerdas otak. Bagi anak-anak mempercerdas otak. Itu resep dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah yang simple tapi udah dilupain. Mau ngaji pakai siwak, mau sholat pakai siwak. Sholat berjamaah sama sholat sendirian bedanya berapa derajat? 27. 1 derajat ke 2 derajat perjalanan 500 tahun. Jauh banget. Keliru kalau orang sholatnya cuma sendirian. Sayang, ibaratnya ada orang ngasih uang 1 juta, dia milih uang 10 ribu. Nih, saya kasih uang 1 juta. Enggak, saya 10 ribu aja. Ini orang kayak gini gimana ini? Hah? Pinter apa pinter ini? Hah? Pilih yang 1 juta. Nah begitu juga dengan agama, cari yang terbaik. Oh sholat berjamaah, saya kepingin yang terbaik kok, 27 derajat. Kalau sholat berjamaah ditambahin dengan siwak, lebih utama 70 tanpa siwak. Sab'ina bi ghairi siwak. Sholat sunnah 70 sholat sunnah pakai siwak, yang satu tetangga dia 70 rakaat jungkir balik seperti itu. Lebih afdol kita cuma 2 rakaat pakai siwak. Itu investasi akhirat, itu hitung-hitungan akhirat. Kalau pebisnis gitu mikirin gimana untungnya, muter otaknya ini supaya dapat gaji gede, supaya dapat uang banyak. Tapi kalau akhirat nggak ada muter otak sama sekali. Gak kepingin lebih sehingga dia menjadi orang yang kaya bukan cuma di dunia sampai akhirat. Nah, kesempatan di sini tingkatin sunnah Nabi. Ini bulan Rabiul Awal dengan memperbanyak sunnah yang kita ketahui, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu, Pak, Dek, Bu, kalau kerja itu untungnya. Modal, ya modalnya kalau kerja. Nih, air apa ini? Air mineral. Misal, saya beli 1.500. Apa namanya 1.500? Modal. Dijual biasanya berapa? 2.000. Untungnya berapa? 500.
Saya beli belanja 1.500, saya jual 1.500, balik modal. Cuman nggak ada untung dia. Rugi ya ada, tenaga, mungkin pakai motor, ngeluarin bensin. Tapi kalau 500 dapat untung. Wajibnya modal. Salat isya itu modal. Salat fardu itu modal. Haji yang pertama itu modal. Selain itu sunnah-sunnahnya itu untung. Semakin banyak yang ngerjain sunnah itu dia dapat keuntungannya. Nggak kosong modal, akhirnya dia nggak dapat untung. Nah, Nabi SAW menjadikan sunnah-sunnah ini untuk menambah rasa cinta dekat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama-ulama dulu kalau berwudu, Pak, itu mereka bisa mengetahui sunnah wudu ada 350 lebih sunnah. Berapa? 350 sunnah yang lebih bahkan bisa dikerjain. Paling kita apa sih wudu sunnahnya itu? Umur kan sunnah. Kemudian masukin air di dalam hidung sunnah 2. Paling 15 nggak mungkin lebih. Pakai siwak udah hitungan, baca bismillah sunnah sudah hitungan, 15 wudu. Tapi ulama terdahulu mencari sunnah di dalam wudu bisa sampai 300 lebih. Saking hebatnya mereka itu. Nah, oleh karena itu, ayo kesempatan untuk kita semuanya ini masuk bulan Rabiul Awal, cita-cita yang gede. Pengen bulan maulidnya Nabi ini nambah sholawat. Pengen bulan maulidnya Nabi ini menambah ilmu. Cita-cita aja yang banyak. Pengen saya hafalan juz amma, An-Naba sampai An-Nas. Cita-cita aja dulu. Ntar adik-adik kerjain di rumah, ulang-ulangin An-Naba itu. Hafalan nggak di sini? Apalan? Nah itu dikiatin, pengen baca Qur'annya lebih rajin, pengen ngaji Qur'annya tajwidnya diperhatiin. Itu cita-cita yang bagus. Kalau cita-cita yang kayak gitu, maka menambah rasa cinta insya Allah Nabi kepada kita. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Nah, kalau sudah ngikutin ajaran Nabi, sunnah Nabi kita kerjain, itu menjadi berkah. Menjadi berkah. Kenapa? Karena dia sudah ngikutin siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah itu lewat Rasulullah. Subhanallah. Saya itu kemarin takziah ke Cililin, Ustaz. Samping yang bawa mobil ngomong, ini sebelum masuk bulan Rabiul Awal hujan, nggak pernah hujan sama sekali. Prediksi karena ada angin yang ada di Australia, prediksi Desember baru masuk hujan. Itu dia ngomong seperti itu. Saya bilang, insya Allah biasanya masuk bulan Maulid hujan. Saya bilang gitu, masuk bulan Maulid hujan. Pas pertama masuk awal bulan Maulid, subhanallah, di daerah saya hujan. Nggak tahu kalau di Bandung. Hujan kan? Hujan. Mungkin duluan sini mungkin. Baru nyusul di daerah timurnya. Kemarin hujan lagi nggak? Di sini hujan gede nggak? Di sana hujan alhamdulillah. Cimahi dan sekitar sana hujan gede. Nah ini berkah. Berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah turun ya. Insya Allah turun hujan karena udah lama, kasihan ini. Beras mahal, kering sana sini. Kalau kemarin kebakaran di gunung, nah, bahkan kemarin tempat sampah juga kebakaran. Bayangin itu, untuk nyemprot air aja butuh ratusan juta. Tapi lihat, kalau Allah langsung nurunin, nggak pakai ratusan juta, langsung sekaligus langsung habis itu api. Barokah. Lewat siapa? Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun kalau udah ketemu Rasulullah, ngikutin Nabi Muhammad,
maka insya Allah jadi barokah. Pengen punya anak, maka anak yang soleh ataupun soleh yang ngikutin tipsnya Nabi, ajaran Nabi. Nah, kalau seperti itu maka insya Allah anak-anak kita ini dijadikan anak yang soleh dan soleh. Pengen rumah tangga dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, ngikutin rumah tangganya Nabi, maka insya Allah rumah tangga tersebut rumah tangga yang barokah, sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Itu sahabat ya dulu, sederhana kehidupannya. Yang kaya malah makin kaya. Di antaranya siapa? Abdurrahman bin Auf. Kalau kemarin kita ngaji fikih yang Safinah sarahnya yang pertama, 10 sahabat yang dikasih tiket kabar gembira sama Rasulullah. Yang pertama Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Di yang terakhir Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini terkenal kaya raya. Ketika Rasulullah ngabarin terakhir adalah calon masuk surga namanya Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena dia paling kaya. Hisabnya lama. Ya. Hisabnya lama. Sahabat kaya, hisabnya juga lama. Wah, bingung. Abdurrahman bin Auf bingung. Waduh, kalau saya yang paling terakhir saya nggak mau. Udah, saya mau miskinin dulu deh. Keren ini ya. Sahabat kepingin miskin. Gimana? Semua dia sedekain. Diampur-ampurin. Kasihin anak yatim. Kasihkan pembangunan masjid. Infakan ke sini. Berikan fakir miskin. Terus diobral uangnya. Karena takut kalau kaya nanti hisabnya banyak. Makanya beliau nggak mau. Udah saya obralin dulu sekarang. Semakin disedekain bukan malah makin miskin. Tambah kaya, bingung. Waduh, bingung dia. Dia punya lahan kebun kurma gede banget. Akhirnya udah satu-satunya ini kebun kurma saya mau infakin katanya. Udah nggak usah diurus. Biarin gagal panen biarin deh. Mau diserang hama biarin nggak usah diurus. Saya rencana mau miskin ya. Ada nggak yang kayak gini ya? Rencana mau miskin. Ini sahabat ini saking takutnya pengen miskin beliau. Udah kurmanya nggak diurus beneran. Akhirnya busuk semua itu. Hektaran kebunnya busuk Pak kurmanya itu. Tapi dia memang niat udah nggak mau. Setelah busuk kurmanya, nggak lama ada seorang dari kota luar nyari kurma yang busuk. Nyari kurma yang busuk dan dibeli dengan harga yang fantastis, yang gede. Bingung nggak Abdurrahman bin Auf? Saya mau miskin dari jalur mana aja nggak bisa ini. Memang ditakdirin kaya katanya. Ya, memang ditakdirin kaya. Punya kebun, rencana mau digagalin panen, nggak bisa-bisa. Malah dibeli dengan harga yang bagus. Kurma busuk itu lewat siapa sih itu semuanya? Ya, kurma busuk harganya mahal. Jangan coba-coba tapi ya. Ntar Pak ada yang petani di sini biarinlah saya mau niru Abdurrahman bin Auf biar gagal panen beneran itu ya. Beda kelasnya sama kita. Kita ngikutin Nabi yang ringan-ringan dulu. Kalau mereka udah kelas VVIP, ngikutin totalitas sama Nabi. Bukan karena setengah-setengah, tapi total udah. Kita ringan-ringan aja deh. Ngaji yang getol. Anak-anak yang senang ngaji, yang senang sama masjid, senang sedekah. Ini yang ringan-ringan. Sunnah Nabi yang ringan-ringan kita kerjain. Ini yang ringan-ringan aja. Wah udah hebat itu. Udah menyenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah berkah. Gak ada orang cerita ngikutin Nabi malah gak berkah. Enggak.
berkah dunia sampai akhirat itu udah janjinya Allah. Kalau kepingin mengenal Allah, lewat Nabi dulu. Nggak bisa langsung tembus ke Allah kalau nggak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bulan Rabiul Awal ini, ayo nambah semangat kita untuk semakin cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari apa sih sunnahnya Rasul? Yang pertama. Yang kedua, kenal keluarganya Nabi, sejarahnya Nabi. Mulai sebelum lahir, Nabi itu dikenal bukan pas lahir saja, sebelum Nabi lahir udah terkenal. Udah terkenal loh Rasulullah itu. Semenjak Nabi Adam, Nabi udah terkenal. Ketika Allah sebelum menciptakan apapun, Nabi udah terkenal. Innama dhaharal khair li ahlihi bibarakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan di atas dunia ini, Allah ciptain malaikat, Allah ciptain surga, Allah ciptain neraka, ciptain Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, itu berkah semuanya itu diberikan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada Nabi, ma khalaqtul aflak, Allah nggak akan ciptain dunia, nggak akan diciptain neraka, surga, apalagi orang mau masuk surga. Ya nggak bakalan bisa kalau nggak nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, syariatnya Rasulullah paling ringan. Agama yang dibawa oleh Nabi paling enteng dah. Nggak ada yang berat. Cuman males. Buktinya apa? Buktinya Nabi Musa ketika Isra wal Mi'raj. Bawa 50 sholatnya. Kalau umatnya Nabi Musa, insya Allah 50 kuat. Yang pertama umur mereka panjang. Kemudian lebih gede fisiknya. Ketika umurnya 50, sholat 50, turun kepada Nabi Musa, diperintahkan untuk ke atas langit untuk bisa menawar 5 waktu. Disetujuin sama Allah. Yang asalnya 5 jadi 5. Ini udah bukti kalau Allah sayang sama kita lewat Nabi Muhammad. Nggak mau memberatin, 50 jadi 5 waktu. Kalau kita mau nawar nih, nawar baju, ya Bu, nawar ikan nih, ikan di mana? Di tempat sayur. Misalnya ikan 40.000 sekilo. Nawar wajar berapa sih Bu? 30 paling ya. Nawar wajar itu, pantas itu. Ini enggak, nawarnya 5.000. Harga berapa? 40, nawarnya berapa? 5.000. Kira-kira tukang sayurnya noleh lagi nggak sama ibu itu? Nggak ditinggalin sama ibu itu yang jualan sayur. Harga 40, nawarnya 5.000. Tapi lihat Allah Subhanahu Wa Taala, 50 waktu dikasihin 5. Masya Allah, itu bukti kalau kita ini paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tinggal kita enteng syariatnya Nabi, nggak repot. Najis, ada najis misalnya. Kalau umat dahulu, adik-adik, bentar, ayo, bentar ini, ayo, bentar. Kalau dulu najis, misal di baju ada najis, dipotong, digunting. Cara mensucikannya kayak gitu. Tapi beda dengan umat Nabi, kalau kena najis, diguyur air, udah. Sholat, semua bumi ini suci. Nggak harus di masjid sholat. Ketika kita di jalan, di kendaraan bisa sholat. Asal kita ngelihat ini suci apa enggak. Kalau kotor bukan najis ya. Di jalan misalnya, kalau kita misalnya camping nih adik-adik, ke sawah, ke gunung, sholat di situ nggak apa-apa. Ngambil daun pisang buat sujud, udah sah. Suci bumi Allah ini. Berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enteng, ya umat Nabi Muhammad ini dipilihkan yang paling enteng ibadahnya. Entar di surga paling depan lagi. Masya Allah. Dan semoga kita dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nawar 5.000, ya
minta surga paling depan ini. Iya, ini kita umat Nabi Muhammad. Kalau bukan Nabi ya nggak bakalan boleh. Kalau bukan karena Rasulullah nggak diizinin. Nah, Masya Allah. Ya, semoga sedikit sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malam ini kupas untuk nambah rasa cinta lagi kita kepada Nabi, menambah rindu kita kepada Nabi. Ya. Dan semoga nanti insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak usah nyicipin neraka, masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hisab. Total berapa bib yang orang masuk masuk surga? Total 120 soft. Berapa? 120. Kalau di masjid apa ini Al-Ikhlas, Al-Khairiyah, satu softnya berapa orang ini? Ya, satu soft penuh berapa kira-kira? 10 ya? Belakang agak gede. Soft 120, mungkin nggak tahu berapa ratusan triliun satu soft. Untuk itu semuanya mulai zaman umat Nabi Adam sampai akhir zaman. Itu yang dibolehkan masuk surga. Untuk umat Nabi Muhammad 80 soft masuk surganya dipilih. Sisanya berapa berarti? 120 kurangin 80. 40 dibagi mulai umat Nabi Adam sampai terakhir Nabi Isa alaihi salam. Yang terbanyak berarti umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yadkhulunal jannah bighairi hisab. Masuk surga enggak pakai hisab. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita dijadikan termasuk yang tanpa hisab. Amin ya rabbal 80, yang 40 dibagi, yang 80 untuk kita ini. Kenapa? Saking cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga kita menambah rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan hidayah, inayah, taufik kepada kami semuanya ya Allah. Berikan rasa cinta, rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga Engkau berikan istiqamah di dalam kebaikan dan ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah ya Arhamar Rahimin, tambahkan ilmu kepada kami, ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas kajian fikih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.